kita ingin belajar, kita berdoa supaya ilmu kita bertambah, wawasan kita bertambah. Baik, sekarang kalian buka bukunya. Kalian buka bukunya. Hari ini kita akan belajar, yaitu belajar membaca Quran surat At-Tin. Sudah pernah belajar Quran surat At-Tin? Belum. Ya, jadi belajar Quran surat At-Tin itu sama seperti waktu kalian masih di kelas 4, ya, yaitu seperti belajar membaca surat Al-Tin. Itu sama, dimulai dengan membaca ta'awuz. Apa bacaan ta'awuz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu diawali dengan bacaan ta'awuz. Jadi hari ini kita belajar yaitu membaca Al-Qur'an, karena bagi orang yang bisa membaca Al-Qur'an itu keuntungannya sangat banyak, termasuk manusia yang beruntung apabila kita bisa belajar Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini adalah salah satu mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad yang sampai kepada kita sampai saat ini. Oh, Lira sama ini nggak boleh main-main ya, perhatikan. Jadi hari ini kita belajar yaitu pelajaran apa? Pendidikan agama Islam, yaitu belajar Quran surat At-Tin. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu, sini dilihat. Coba, tujuan pembelajaran kita ini ada 4 aspek: sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, keterampilan. Coba, nah hari ini kita tentang aspek yang kita pelajari yaitu keterampilan, yaitu membaca Al-Quran. Coba siapa yang bisa, tujuan pembelajaran kita hari ini di keterampilan itu, siapa yang bisa membaca? Piska. Piska. Coba Piska, baca Piska itu melalui kegiatan pembelajaran metode repeat and practice peserta didik diharapkan dapat menyaksikan menyaksikan bacaan Quran Quran surat surat At-Tin At-Tin sesuai kaidah kaidah tajwid dengan benar. Kemudian apa lagi yang nomor 2? Ya, Lira, Menggunakan artikulasi tanda baca Quran surat At-Tin dengan benar. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu belajar membaca Quran surat At-Tin. Diharapkan kalian mampu menyaksikan bacaan Quran surat At-Tin sesuai dengan kaidah tajwid dan menggunakan artikulasi tanda baca Quran surat At-Tin dengan benar. Baiklah anak-anak, ini tujuan kita pada hari ini. Kriteria ketuntasan minimal KKM adalah 65. Nah, coba sekarang kamu perhatikan ke depan. Itu pelajaran 1. Siapa yang bisa membaca? Ya, coba baca. Manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia. Allah menciptakan dengan bentuk jasmani yang indah. Allah juga Bekali berkali manusia manusia dengan akal dan pikiran agar mereka dapat menggunakannya untuk kebaikannya. Jika ada manusia yang menggunakan akalnya untuk kejahatan, dia akan menjadi manusia yang hina. Apapun bentuk jasmani kita, sudah seharusnya kita syukur anggota tubuh Lihat Allah ini Allah ini hendaknya kita kebaikan
pikiran ya, untuk digunakan dengan kebaikan. Itu tadi tentang mengaji surat Atin. Coba sekarang kamu perhatikan lagi depan ini, ibu tayangkan. Untuk belajar membaca Quran surah itu ada tipsnya ya, tips membaca Al-Quran. Perhatikan video yang ibu tampilkan. Hai pemain satu, siap hadapi tantangan ini? Masukin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Lucy. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebaikan kepada kita bersama. Nah, teman-teman, kita harus mengetahui bahwa membaca Al-Quran itu merupakan salah satu ibadah yang memiliki berlipat ganda pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita bagi kita yang membacanya. Nah, bayangkan satu huruf ayat Al-Quran yang kita baca, kita bakal mendapatkan pahala 10 kebaikan. Hal yang perlu kita perhatikan dalam membaca Al-Quran atau belajar Al-Quran itu pertama kali adalah niat. Apakah kita benar-benar ingin belajar? Apakah sekedar ikut-ikutan atau bagaimana gitu. Jadi teman-teman, luruskan niat kita dulu. Dan ini dengan komitmen dalam belajar membaca Al-Quran gitu, atau mempelajari Al-Quran sesuai dengan hadisnya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua ibadah itu tergantung pada niat kita. Ibarat kita mengirim surat, jika kita salah tulis alamat, maka tujuan alamatnya juga akan salah. Silakan kita luruskan niat kita dulu. Luruskan niat karena Allah Ta'ala, sehingga kita mau belajar dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas dan berkomitmen. Jadi dalam diri kita sendiri gitu. Baru lanjut kita proses dalam belajar membaca Al-Quran. Nah, dari mana mulainya? Yang pertama kali yaitu kita harus mengenali huruf-huruf hijaiyah. Mengenali huruf-huruf hijaiyah dalam Al-Quran. Huruf hijaiyah ini merupakan ejaan dalam bahasa Arab. Ada huruf hijaiyah. Kalau di bahasa Indonesia ada huruf abjad, kan A, B, C, D dan seterusnya. Nah, kemudian udah semua nih, udah kita pelajari, masuk ke dalam tahap ketiga. Apa tahap ketiganya? Yaitu kita harus mengenal tanda baca atau harokat. Kalau bisa, teman-teman ada guru yang mengajari, sehingga nanti mudah untuk dikoreksi, sehingga kita mudah untuk dipelajari. Tapi bagaimana Kak kalau seandainya gurunya nggak ada gitu kan, atau kita udah terlanjur dewasa jadi agak segan-segan untuk belajar gitu kan? Udah kan banyak media-media yang menyediakan untuk belajar Al-Quran, banyak sekali. Kalau seandainya nggak tertarik misalnya atau nggak cocok belajar di media, kan ada buku-buku huruf hijaiyah, buku-buku tajwid gitu. Jadi nanti teman-teman kalau ada yang sepaham sama teman-temannya gitu kan bisa saling berbagi, saling menyimak kayak gitu. Jadi bagaimana tak selanjutnya? Yaitu kita harus mengenal bacaan tajwid. Bacaan tajwid itu ada yang idhar, dibaca jelas, idgham, dibaca dengung gitu kan, ikhfa dibaca sama gitu, dan banyak ilmu tajwid lainnya. Nah, nanti kan banyak tuh buku tajwid juga. Setelah kalian memperhatikan tayangan yang ibu sajikan, sekarang ibu mau tanya tips cara membaca Al-Quran apa saja? Ya, niatkan karena Allah. Terus apa lagi? Yang keras suaranya? Aku Bu. Ya. Mengenal huruf hijaiyah. Iya, harus mengenal huruf hijaiyah. Kemudian apa lagi? Tips biar lancar membaca Al-Quran. Dan praktek membaca Al-Quran. Iya, latihan terus. Kemudian praktek. Apa lagi? Mengenali hukum dan tajwid. Mengenali Hukum dan tajwid. tajwid. Terus apa lagi? Pelajari ibu irama membaca Al-Quran. Ya, mempelajari irama bacaan Al-Quran. Nah, itu caranya biar supaya kita lebih mudah untuk
surah yang wahyukan Allah sebelum Nabi Muhammad hijrah. Surah At-Tin terletak pada juz 30 dan merupakan surah yang ke-95. Surah terdiri atas 8 ayat. Sebelum membacanya terlebih dahulu kita membaca ta'awudz dan basmalah. Ini terakhir ini termasuk kelompok surat Makiyah. Kemudian terletak pada juz yang ke 90. 30. Kemudian terdapat surat yang ke 95. terdiri dari berapa ayat? 4 ayat. Membaca surah At-Tin terlebih dahulu kita mengucapkan apa? Ta'awudz dan Ta'awudz, yaitu bacaannya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ya, setelah itu kita baca. Coba kalian perhatikan di sini ya. Watini wazaitun. Ini tin ini dibaca panjang. Ada mat kasroh. Watini wazaitun. Ini juga dibaca panjang. Kemudian waktu di sini ini juga dibaca panjang tuh karena ada mat doma. Waktu di sini dibaca panjang karena ada mat kasroh. Kemudian wahadzal baladil amin. Ini hak ini dibaca panjang karena haknya berhenti. Ada harokat fathah yang berdiri. Wahadzal baladil amin. Kemudian dilanjutkan ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lanjut ayat kelima. Summa radadnahu asfala safilin. Nah, dalam membaca Al-Quran ini kita harus benar perhatikan ya panjang pendeknya ya. Kemudian tajwidnya. Coba sekarang di sini kamu lihat dapat bacaan apa saja di situ? Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika membaca surah At-Tin. itu terdapat bacaan qalqalah, yaitu ketika ada huruf qalqalah mendapatkan harokat
rodad. Nah di sini rodad. Rodad. Nah, tuh. Ini ada dal sukun bertemu dengan nun. Dal ini harus kita pantulkan. Rodad. Bukan rodad saja, tapi rodad. Nah, ini namanya kokolah memantul. Coba kamu lihat apa lagi yang memantul. Bacaan di situ. Kolak. Nah, kolak. Nah, ini juga memantul. Karena dia harus kolak. Nah, ini huruf sukun bertemu dengan nun. Dia harus membacanya memantul. Ada lagi? Bu, Ifa dibaca samanya di mana, Bu? Ifa dibaca samar. Jadi di situ yang Ifa, bacaan Ifa insana. Nun sukun bertemu dengan sin. Nah, kolak. Nah, ini dibaca bukan insana ya. Dibaca samar. Insana fi ahsanita qawim. Nah, itu. Kalau di sini falahum ajrun itu dibaca jelas. Apa? Kalau dibaca jelas ini namanya apa? Idhar safawi. Ya, idhar safawi. Karena apa? Ada huruf tanwin bertemu dengan huruf ajrun. Bukan dengung ya, tapi jelas. Bukan ajrun, bukan ajrun. Tidak idhar safawi dibaca jelas. Sudah ada yang ditanyakan? Nah, kalau sudah jelas, kita akan belajar membaca Al-Quran. Nah, lihat di sini. Kalian tadi sudah belajar panjang pendeknya, tajwidnya. Coba sekarang kalian baca sama-sama. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Watini wazaitun waturi sinin wahadal baladil amin laqad khalaqnal insana. Nah, ini urut ingat tadi harus dibaca sama. Insana fi ahsani taqwim. Kolak. Summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu bihakamil hakimin. Yuk, siapa yang bisa mencoba? Ya, Sira, bisa. Coba nanti ya. Siapa yang bisa mencoba? Langsung tunjuk tangan. Siapa yang bisa ke depan mencoba? Ya, coba Sira. Watini wazaitun waturi sinin wahaddal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin ilal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu biahkamil hakimin. Ya, tepuk tangan untuk Lira. Lira sudah bisa, sudah berani mencoba. Berarti happy.
sahabat Ubid alaihissalam Alaihissalam. Ya, Ya, tepuk tangan untuk Merah. Berani mencoba jadi anak hebat, kalau sangat keren kalau bisa berani mencoba. Siapa lagi? Walaupun tidak sampai selesai nggak apa-apa ya. Harus mencoba. Sudah. Kemana lagi? Bu? Ya, itu tadi kawannya Amira sudah berani ke depan menjadi anak yang hebat. Nah, untuk sekarang kalian bersama teman sebangkunya belajar bagaimana supaya lebih mudah belajar Al-Quran. Yuk belajar sama kawannya. Kita sama Rahayu. Yuk berhadapan-hadapan supaya belajarnya lebih mudah. Ya. Bagaimana mau belajar membaca Al-Quran? Ayo. Satu. Ayo. Sudah. Jadi caranya begitu ya, belajar dengan teman sebangkunya. Baiklah anak-anak, itulah pada hari ini kita telah belajar membaca Quran surat Atin ya. Jadi hari ini coba sekarang ibu tanya, apa pesan kalian setelah belajar Quran surat Atin? menyenangkan, Bu. Menyenangkan. Mengapa kalian senang dengan belajar Quran surat Atin? Karena belajarnya lebih mudah memahami. Ya, karena lebih mudah memahami. Baiklah, untuk hari ini karena tadi sudah ada yang berani maju ke depan menjadi anak yang hebat, 2 orang yang ibu beri kasih nilai penghargaan kepada kawannya yang mendapat nilai 100, yaitu Ira dan Amira mendapat nilai 100. Tepuk tangan buat Ira dan Amira. Anak menjadi anak hebat, anak keren karena sudah berani maju, berani tampil ke depan. Baiklah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar bersama-sama membaca Quran surat Atin. Untuk selanjutnya, minggu depan kita belajar bagaimana cara menghafal Quran surat Atin. Baik, sekarang kalian bukunya disimpan, kemas-kemas ya. Karena kita akan pelajaran terakhir. Ya, sebelum kita berdoa, sebelum kita mengakhiri pada ini, kita ucapkan sama-sama hamdalah.